Jika sesuatu yang Anda anggap sebagai Tuhan Sang Maha Kuasa ternyata tidak bisa Anda rasakan, Anda jumpai, Anda alami saat ini, detik ini, sekarang, maka sudah pasti yang Anda anggap sebagai Tuhan itu tidak lebih hanyalah hasil halusinasi dan khayalan Anda saja. Tuhan yang sejati, Sang Maha Kuasa, Dien, Brahma, Sang Yang Widiwasa, YHWH, Yahweh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asli, selalu bisa dirasakan, dijumpai saat ini, sekarang. Bukan nanti, apalagi besok, apalagi nanti kalau sudah mati. Nah ya, bukan. Oke? Karena Tuhan yang sejati adalah Dia yang maha ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Maha hadir, selalu hadir, tidak pernah tidak hadir. Oke? Sip. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Lah masalahnya kebanyakan orang menghayal, nggak ngerti Allah itu apa, menghayal. Mau ketemu Allah, nanti nunggu sesudah mati, sesudah jadi mayat loh. Itu Allah model apa? Ya. Di dalam semua kitab suci jelas, Allah itu Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Lah ini kok ada ajaran dari pendeta, pastor, romo, guru agama, ustadz, ulama, gus, kiai ngajarin katanya ketemu Allah nanti sesudah mati. Iku Allah model apa, Drun? Lewong Allah itu omnipresent, God is omnipresent, maha hadir, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Loh kok mau ketemu nunggu nanti, nunggu besok kalau sudah mati? Iku Allah model apa? Coba. Katanya maha hadir, berarti sekarang ada? Ya ada lah. Saya kasih ilustrasi ya teman-teman, sering saya ulang ini ilustrasi ini, biar kebuka gitu. Biar gampang mikirnya maksudnya. Teman-teman tahu udara? Iya udara. Di sebelah kanan Anda ada udara, ada. Di sebelah kiri ada. Di atas ada. Di bawah ada, di depan ada, di belakang ada. Udara itu tidak maha ada. Udara itu ada, tapi tidak maha ada. Agak berisik ya teman-teman, ini banyak yang main skateboard soalnya. Ada adik-adik main skateboard. Oke lanjut ya. Udara itu ada, tapi tidak maha ada. Atau air. Air itu ada, tapi tidak maha ada. Nah sekarang saya tanya, untuk kita bisa bertemu air dan udara, gampang enggak? Oh gampang banget. Meskipun air dan udara tidak maha ada, dia itu eksis tapi tidak maha eksis ya, tidak omnipresent. Tapi kita bisa ketemu dengan udara gampang sekali ya, di sebelah kanan kita, sebelah kiri bisa dirasakan ya. Air juga gitu, bahkan di tubuh kita konon lebih dari 70% mengandung air. Padahal kita bisa membuat suatu ruang dan waktu keadaan itu bisa water resistant, anti air atau kedap air atau kedap udara. Jadi ada satu kondisi bisa dibuat, dibikin tidak ada udaranya. Contoh, Anda bisa pergi yang gampang, paling gampang pergi aja ke supermarket cari bahan-bahan makanan yang di vakum ya, yang di vacuum itu dalam ruang kedap udara. Atau tempat-tempat tertentu bisa dibuat kering, water resistant ya, kedap air. Nah, air yang gampang kita jumpai dan udara yang juga begitu gampang kita jumpai itu bisa dibuat kedap air dan kedap udara. Sedangkan Sang Maha Ada atau Allah, Zat yang Subhanahu wa Ta'ala ini, Yahweh yang maha suci dan maha tinggi, Sang Yang Widiwasa yang maha meliputi segala sesuatu ini, tidak bisa dibuat suatu ruang atau waktu kedap Allah. Nggak bisa. Jadi ada suatu kondisi tidak ada Allahnya. Nggak bisa. Karena God is omnipresent. Ya, Allah ini maha ada, maha hadir. Ya.
Nggak bisa dibuat ruangan God resistant atau kedap Allah atau nggak ada Allah, nggak bisa. Nah sekarang dengan logika yang gampang, kalau air dan udara saja yang tidak maha ada bisa dengan gampang kita jumpai setiap hari, mosok ada sesuatu yang disebut sebagai maha ada, maha hadir, tapi untuk menjumpainya ribet. Harus belajar dulu bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Arab, belajar kitab kuning, belajar ini, harus berritual begini dulu, harus pakai syarat ini, syarat itu. Sudah dijalani syaratnya, bisa ketemu? Belum. Sabar, insya Allah nanti ketemu kalau sudah mati. Loh, itu Allah model apa? Kalau yang namanya omnipresent, maha hadir, maha eksis, itu tidak banyak syarat. Maka sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Surat 50 ayat 16, surat Qaf. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Allah ini lebih eksis daripada air dan udara, teman-teman. Air dan udara itu ada, tapi tidak maha ada. Sedangkan Allah ini maha hadir, maha ada. God is omnipresent, itu kata kuncinya. Jadi semua guru-guru agama, apapun gelarnya, ya mau kiai, ustadz, gus, semele, kete, weleh, pendeta, pastor, sarjana teologi, master teologi, profesor teologi, kalau mengajari Anda ketemu Allah nanti, itu nanti nunggu begini, harus belajar bahasa ini dulu, harus begini, itu sudah pasti Allah palsu, ya, palsu pasti, karena tidak maha hadir. Maka saya katakan semua ajaran yang ngaku-ngaku agama, yang ngakunya ajaran agama, itu tidak, agama itu kacau. Tetapi pada prakteknya mengajarin orang untuk bingung, ketemu Allah dikasih banyak syarat begini-begini, ayo ikut agama kami, ini agama kami adalah jalan menuju Allah. Itu sudah pasti agama sesat, teman-teman. Allah yang asli, the real God, the true God, ya, itu bukan tujuan, karena dia sudah ada, selalu ada. Bukan tujuan. Kalau tujuan itu kan berarti ada jarak. Ada jarak antara Anda dengan Allah. Allahnya mana? Wah, enggak tahu, nun jauh di sana, terpisah dengan kita. Itu Allah palsu. Allah yang asli itu persis diberitakan dalam semua kitab-kitab kebenaran, kitab ilmu pengetahuan alias Weda, Widya, ya, Weda, kitab Torah, kitab Mazmur, kitab Injil, kabar baik. Injil artinya kabar baik. Kitab bacaan yang baik alias Quran. Quran itu artinya bacaan. Quran. Sama beritanya. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah maha hadir beserta kita, ya. Bahasa Ibraninya Immanuel. Apa Immanuel? Allah beserta kita. Jadi lucu nih teman-teman, kadang-kadang saya dengar pendeta, pastor sering khotbah, ya, Immanuel, Allah beserta kita. Oh betul, ada anak kecilannya. Kalau gitu saya mau ketemu Allah. Oh nggak bisa sekarang, kamu harus begini dulu, belajar dulu begini, nanti kalau sudah mati baru ketemu. Loh, gimana logikanya? Katanya Immanuel, Allah beserta kita. Nah saya mau ngerasain yang Allah ini mana? Beserta saya, iya. Berarti yang mana ini? Bagian diri saya yang Allah ini yang mana? Kata Yesus, Allah Bapa di dalam kamu. Surat Yohanes juga, 1 Yohanes pasal keempat, Anda bisa baca ayat 12, 13, 14, 15, 16 itu. Allah di dalam kita. Jadi Allah yang disebut sebagai Allah Bapa itu di Alkitab, ya, diilustrasikan sebagai Bapa itu. Allah Bapa itu di dalam kita. Jelas ya?
Nah, Anda sudah tahu enggak bagian diri Anda yang Allah Bapa itu yang mana? Apakah paru-paru ini toh Allah Bapa, atau ginjal, atau pankreas, atau jantung? Ini yang mana yang disebut Allah Bapanya? Ini harus jelas. Kalau nggak jelas muter-muter terus nggak selesai-selesai itu agama itu. Ya, makanya orang ngakunya beragama, itu tidak, agama itu kacau. Tapi hidupnya kacau terus. Bahas tentang Tuhan, Tuhin dari zaman dulu, menghayal terus. Karena tidak paham. Padahal informasi yang disampaikan dalam kitab suci, baik Torah, Injil, Al-Quran, Weda, atau Widya, ini jelas semua. Tapi orang tidak memperhatikan kata kuncinya. Tadi saya ulangi ya ayatnya ya, sesuai tema kita. Keturunan-keturunan Allah. Ya. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 29. Kita adalah keturunan-keturunan Allah. Kisah 17 ayat 28. Kita hidup di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Itu kan sudah jelas.